Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Wassalatu wassalamu ala khairil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mayamin, amma ba'd. Assalamu alaikum ya bint Rasulillah. Assalamu alaikum ya qurrata a'yuni Rasulillah. Assalamu alaikum ya ummal hasanin. Assalamu alayki ya walidatal hujaj. Assalamu alayki ya sayyidatna wa mawlatana. Assalamu alayki ya Fatima wa rahmatullahi wa barakatuh. Hadirin, di saat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang mencintai dirinya sendiri, memilih seseorang untuk dijadikan kekasihnya. Di saat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memilih dari ciptaannya sebagai titik kecintaan dan ridhanya. Di saat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengambil seorang kekasih yang nantinya seluruh makhluk wajib mencintai kekasih Allah, maka disitulah hak mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih siapa gerangan yang nantinya akan disebut dengan Habibullah. Disebutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sebaik-baiknya Nabi. Disebutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seutama-utamanya Rasul. Itu dikarenakan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu-satunya yang terpilih sebagai kekasih Allah, satu-satunya yang terpilih sebagai satu mazhar yang mampu untuk mewujudkan segala sifat-sifat Allah. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inilah yang disebut dengan Habibullah, yang disebut dengan kekasih Allah. Maka tidak ada seseorang pun yang dapat menandingi Rasulullah dalam maqamnya yang tinggi. Maka tidak ada seorang nabi pun yang dapat menyaingi keutamaan dan kesempurnaan yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, pilihan dijatuhkan oleh Allah kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk mewujudkan cintanya Allah pada zatnya sendiri, maka diciptakan dari zatnya itu nur Rasulullah. Kemudian Ar-Rasul pun diberinya satu gelar Habibullah. Di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terpilih sebagai kekasih Allah, di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terpilih sebagai kekasih Allah, maka kemudian Rasulullah oleh Allah diberikan
macam anugerah. Nalikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka entok dikasih Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala paring pansapunapan paparing ke Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam jadi hadiah dari Allah, oleh dari Allah, dak sang kekasih sesengkeun deukeun teu dibukti dak sakabehna alam, dak sangguna tak bakal beda manusia sebekal ngone sebisa benanjingi munggu pernah ampun oleh sareng Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita selaku umat Rasulullah bertanya, di saat Rasulullah telah bilangkan menjadi Habibullah, di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilangkan menjadi kecintaan Allah, lantas apa yang Allah berikan kepada beliau sehingga nanti menjadi bukti kepada kita bahwa Rasulullah merupakan satu-satunya manusia yang tidak tertandingi. Ikan Tuhan berkatanya, kenapa kira hadiah sepalingan kisaran Allah dari Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam sesengkeun abeu pasieun ke Rasulullah tak bisa tanjing dan pasir asaos. Yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala setelah berhenti baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi kekasihnya, maka Allah menghadiahkan kepada Rasulullah yang disebut dengan mukjizat. Seluruh ulama mengatakan bahwa andai mukjizat Rasulullah ditulis satu persatu, maka akan terkumpul 4.440 jenis. Ini salah satu bukti bahwa anugerah yang hebat yang bernama mukjizat diberikan oleh Allah kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai isyarat, lihatlah oleh kalian hai manusia, tidak ada seseorang pun yang telah memperoleh mukjizat sehebat Muhammad. Ya kekasihku Muhammad gurne seko, maka seko berikan Muhammad mukjizat saya bagi berseko dan makhluk selain. Pak Ibu, Pak Agus, Pak Kolometer mukjizat saya palingan kisaran Allah dikasih epon sehingga sadayana mukjizat ke anbiya wal mursalin badan Pak Bantana Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaen bukti yang pertama, kaen bukti kaen Rasul sallallahu alaihi wasallam memiliki berbagai macam mukjizat yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lain. Mana dimulai telapak tangan Gusti Rasul di saos karahu, tangan Rasulullah yang lembut, tangan Rasulullah yang halus dan berwarna putih. Bila tangan ini menyentuh kepada dada seseorang, maka dada itu akan memiliki keimanan yang tinggi. Bila dada Rasulullah yang lembut dan suci memegang kepada satu makanan, maka makanan itu menjadi berkah bagi setiap orang yang memakan. Dari tangan yang suci apabila digerakkan, maka dari sela-sela jemarinya Allah keluarkan air yang jernih dan bisa memberikan minuman kepada ribuan pasukan berkuda. Tangan beliau yang suci ini apabila disentuhkan kepada orang yang sakit, maka Allah menyembuhkan penyakit bagi orang yang menderita. Dan tatkala tangan yang lembut ini diminta oleh Allah, wahai Muhammad, tunjukkan tangan engkau yang putih, tunjukkan tangan engkau yang lembut kepada orang-orang Quraisy yang berhati batu bahwa sesungguhnya ujung jemarimu dapat melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh makhluk yang manapun, sebagai bukti bahwa engkau adalah satu-satunya pilihanku. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan telunjuknya yang halus, dengan telunjuknya yang putih, bergerak mengarah ke angkasa dan membelah rembulan sehingga menjadi dua bagian.
Andaikan Adam menyaksikan, andaikan Anbiya menyaksikan, andaikan Mursalin menyaksikan, ujung jemari bagi Rasul Muhammad saja yang dapat, sementara ujung jemari mereka tidak mampu untuk naik pada makom bisa membelah bulan atau membelah salah satu daripada ciptaan Allah. Ini satu bukti kalau kita mau berbicara tentang telapak tangan Rasulullah, dan ini masuk pada satu jenis dari 4.440 jenis dari mukjizat yang Allah anugerahkan. Sekelumit saya ketengahkan tentang telapak suci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantas apa hadiah yang kedua yang Allah berikan kepada sang kekasih Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bukti bahwa beliau adalah kekasih Allah? Maka bukti yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada Rasulullah kitab yang disebut dengan Al-Quran. Tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus 124.000 nabi dan mengutus 313 rasul, maka tidak ada seorang pun yang mampu menandingi Rasulullah, khususnya pada anugerah yang kedua, yakni kitab yang disebut dengan Al-Quran. Pada satu kesempatan, Abi Dar bertanya kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, berapakah jumlah para nabi? Rasul mengatakan jumlah nabi yang diutus oleh Allah adalah 124.000, wahai Abi Dar. Kemudian berapakah jumlah Rasul? Rasulullah menjawab jumlah Rasul adalah 313 orang, yang mana mereka ini diutus oleh Allah dalam jumlah yang besar. Kemudian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, wahai Abi Dar, sesungguhnya Allah mengangkat dari nabi-nabinya itu 4 orang dari bangsa Suryani. Yang termasuk dari bangsa Suryani adalah Adam alaihissalam. Yang kedua adalah Nuh. Yang ketiga adalah Syekh. Dan yang keempat adalah Idris. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengutus dari bangsa Arab 4 orang, Syuaib, Hud, Saleh, dan Abu Nabi. Demikian pula Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus nabi dari Bani Israel yang diawali oleh Musa hingga kepada Isa, dan di antara Musa dan Isa ada 600 nabi dari Bani Israel, di mana Allah memuliakan nabi-nabinya sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan suruh, Allah memberikan kepada mereka kitab, di mana Allah memberikan 50 sahifah, 50 suruh kepada nabinya yang bernama Nabi Syekh alaihissalam. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan 30 kepada Nabi Idris dan 20 kepada Nabi Ibrahim. Dan Allah menurunkan kitab Taurat, Zabur dan Injil, dan yang terakhir adalah Al-Quran. Maka kalau kita berbicara sejauh apa penghormatan Allah kepada Rasul-Rasul, maka tidak ada Rasul pun yang mampu menandingi baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bila Nabi Syekh mendapatkan 50 suhuf, bila Idris mendapatkan 30, bila Ibrahim mendapatkan 20, bila Musa mendapatkan Taurat, bila Isa mendapatkan Injil, bila Daud mendapatkan Zabur, maka sesungguhnya semua kitab itu diringkas oleh Allah di dalam Al-Quran, sehingga Al-Quran sebaik-baiknya kitab yang membungkus
memutus, merangkum dan menyempurnakan semua kitab dan suhuf yang Allah turunkan kepada nabi-nabi yang terdahulu, sehingga Al-Quran menduduki peringkat utama di dalam panutan dan pedoman manusia untuk meraih ridha Allah. Kitab yang tipis itu, yang hanya 114 surah, yang hanya berisikan 30 juz, yang hanya oleh Allah diuraikan sebanyak 6.666 ayat. Tetapi jangan mencoba Al-Quran dibandingkan dengan kitab yang lain, maka nyata sesungguhnya suhuf dan kitab nabi-nabi yang lain tak mampu menandingi Al-Quran. Bahkan satu suratnya yang tidak pernah diturunkan oleh Allah pada kitab-kitab yang lain adalah surat Al-Fatihah yang menjadi ciri khas bagi Al-Quran. Ini adalah anugerah yang kedua yang Allah berikan kepada baginda Rasul, karena baginda Rasul merupakan kasih Allah, merupakan Habibullah, sehingga wajar akhirnya kita akan mengagumi beliau sallallahu alaihi wasallam. Lantas apa anugerah yang ketiga yang Allah berikan kepada beliau setelah beliau menjadi kekasih Allah? Mungkin ada yang sampean tanya, dua perkara ampun sebut. Eka ima Allah paling mukjizat, eka ima Allah paling kitab Al-Quran yang kemudian diyakini sepaling agung yang mukjizat. Kemudian yang ketiga Anda bertanya, apakah kira-kira? Yang ketiga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan seorang wasi, memberikan seorang penerus, memberikan seorang yang akan melanjutkan perjuangannya, yang beliaulah dikenal dengan sebutan Al-Haidar. Beliau adalah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihi wassalam. Al-Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan di dalam sabdanya, sehubungan dengan adanya kewasiatan dari nabi-nabi yang terdahulu, di sana Al-Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku adalah sebaik-baiknya nabi dan Ali adalah sebaik-baiknya wasi. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala wahyukan kepada Adam alaihi salam, wahai Adam, sesungguhnya aku memuliakan para nabi dengan kenabian, dan aku telah menjadikan bagi mereka para wasi, dan aku menjadikan mereka sebaik-baik ciptaanku. Maka berwasiatlah engkau wahai Adam kepada putramu yang bernama Syir. Maka kemudian Syir berwasiat kepada Sinan, Sinan berwasiat kepada Muhlas, Muhlas berwasiat kepada Mahfud, Mahfud berwasiat kepada Aizama, Aizama berwasiat kepada Ahmu, kemudian Ahmu yang bernama Idris itu berwasiat kepada Nahur, Nahur kepada Nuh, Nuh kepada Sam, Sam kepada Abir, Abir kepada Qur'ana, kemudian Qur'ana kepada Yafir, Yafir kepada Abrah, Abrah kepada Hafizah, Hafizah kepada Imran, Imran memberikannya kepada Ibrahim, Ibrahim memberikannya kepada Ismail wasiat itu, Ismail melanjutkan wasiatnya kepada Ishak, kemudian Ishak memberikannya kepada Yakub, Yakub memberikannya kepada Yusuf, Yusuf kepada Syariah, Syariah kepada Suhaib, kemudian Suhaib memberikannya kepada Musa, Musa kepada Yusha bin Nun, Yusha memberikan kepada Daud, Daud kepada Sulaiman, kemudian Sulaiman memberikan kepada Asif bin Barkhiyah, Asif bin Barkhiyah memberikan kepada Zakaria, kemudian Zakaria memberikannya kepada Isa, Isa memberikannya kepada Syamun, kemudian Syamun memberikannya kepada Yahya, Yahya memberikannya kepada Mundir, Mundir memberikannya kepada Salimah, Salimah memberikannya kepada Burdah, Burdah memberikannya kepadaku, dan aku memberikan kepada Ali bin Abi Thalib. Sebuah rangkaian turunnya wasiat, dan ini telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Rasul melanjutkan sabdanya, wahai Ali, maka berikan wasiat ini nantinya kepada Al-Hasan, Al-Hasan kepada Al-Husain, dan Al-Husain kepada wasi-wasi yang demikian panjang. Diuraikannya oleh baginda Rasul bahwa terpilihnya Ali bin Abi Thalib sebagai wasi untuk beliau adalah merupakan anugerah bagi beliau dari Allah, dan sekaligus bukti bahwa sesungguhnya beliau ini
adalah merupakan kekasih Allah. Ali bin Abi Thalib sebaik-baiknya wasi yang tidak bisa ditandingi dengan wasi-wasi yang lain. Lantas kenapa sejarah tidak pernah membuka kehebatan Amirul Mukminin dengan seluas-luasnya pelupasan? Lantas mengapa hal ini tidak pernah didengungkan kepada hati setiap generasi yang mengaku umat Rasulullah dan tidak dikenalkan salah satu ciri kebanggaan Rasul dengan adanya sang wasi, yang kemudian sang wasi inilah yang diberikannya oleh Rasulullah kepada putri beliau, putri yang suci, As-Sayyidah Al-Jalilah Al-Karimah Fatimah Zahra sallallahu alaiha wa aliha. Qadri, penuturan sejarah telah terjadi berabad-abad silam. Kemuliaan Ali bin Abi Thalib ingin mereka kubur, namun keagungan tetap keagungan, di mana Allah akan menjagarnya hingga akhir masa. Kemudian Anda akan bertanya, lantas apa yang Allah berikan sebagai hadiah yang keempat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti bahwa Rasulullah adalah kekasih Allah? Maka bukti yang keempat, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam satu anak, satu putri, satu keturunan yang kemudian namanya diberikan oleh Allah sebanyak 9 nama. Allah memberikan kepadanya nama Siddiqah, Allah memberikan nama kepadanya Al-Mubarakah, Allah memberikan nama kepadanya At-Tahirah, Allah memberikan nama kepadanya Az-Zakiyah, Allah memberikan nama kepadanya Ar-Radiyah wal-Mardiyah, Allah memberikan nama kepadanya Al-Muhajjidah, Allah memberikan nama kepadanya Az-Zahra, Allah memberikan nama kepadanya Fatimah. Satu keturunan, satu anak, satu putri dihadirkan oleh Allah dan Allah memberikan kepadanya 9 nama. Maka di sini Allah tidak hanya memberikan, tetapi Allah juga memberikan nama sekaligus sebagai jaminan terhadap apa yang telah dihadiahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada satu sisi Ali bin Abi Thalib anugerah Allah kepada Rasulullah. Pada satu sisi Sayyidah Fatimah juga merupakan anugerah untuk baginda Rasul dari Allah. Ini hari kita semua berkumpul mengadakan haul, mengadakan hari syahadat, hari wafatnya Sayyidah Fatimah, hari berlalunya kehidupan singkat seorang manusia suci, di mana beliau ini hanya dapat menghirup udara duniawiyah kurang lebih 18 tahun, dan tidaklah beliau ini meninggal, melainkan sejarah merekam bahwa kehidupan antara abah dan sang putri ini hanya berkisar 95 hari, bahkan ada yang mengatakan 75 hari selepas meninggalnya Rasulullah. Maka Sayyidah Fatimah Zahra akhirnya menembuskan nafasnya yang terakhir menyusul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanyakan kepada sejarah mengapa Sayyidah Khadijah, Sayyidah Fatimah adalah wanita yang dicintai oleh Rasulullah meninggal pada usia yang muda. Mengapa wanita yang telah dihadiahkan oleh Allah kepada Rasul bahkan diberinya 9 nama sebagai sebuah penghormatan Allah kepadanya harus meninggal dalam usia yang dini? Tidak ada yang mampu menjawab. Semuanya bungkam, semua hanya berkata tidak ada Zahra ada rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Badal kerap mengiamkan Sayyidah Fatimah da'a pada Gusti Rasulullah. Ini penyebab pertama adanya rindu, dan yang kedua adanya penganiayaan, dan ini merangkai sebuah sejarah yang pedih dalam tubuh Islam. Wafatnya putri Rasulullah adalah satu kematian yang masih dipertanyakan. Hanya akal dan hati yang bening yang mau mempelajari sejarah rahasia putri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lantas, mari kita belajar sekarang untuk setiap memahami arti dari nama-nama yang Allah berikan. Dalam sebuah riwayat disebutkan,
Inna siddiqah bimana al-maksumah. Sesungguhnya tatkala Sayyidah Fatimah diberi nama maksumah, diberi nama siddiqah, maka itu berarti bernama juga al-maksumah, yang berarti terhindar dari perbuatan dosa. Asmana Sayyidah Fatimah itu para rabu bisa disebut kalau al-siddiqah. Artinya pun al-maksumah, yakni begini, seetika dengan Allah dari sekabian kesalahan dan dosa. Milana manabi andi anak bini terongolia barokah dari Sayyidah Fatimah konfirmasi kisah situng dari asma-asma Sayyidah Fatimah. InsyaAllah anak-anak kita yang diberi nama dengan nama-nama yang dimiliki oleh Sayyidah Fatimah, anak tersebut akan mendapatkan barokah dari beliau, karena sesungguhnya tidaklah memiliki nama Sayyidah Fatimah melainkan nama-nama beliau berasal dari Allah, dan Allah ada zat yang maha di dalam menentukan nama dan makna. Kemudian disebut dengan mubarakah dikarenakan beliau itu memiliki berkah di dalam ilmu, di dalam keutamaan. Kemudian beliau juga memiliki berkah di dalam kesempurnaan. Beliau memiliki keberkahan di dalam mukjizat, dan beliau memiliki keberkahan di dalam anak-anak keturunan. Beliau juga disebut dengan al-Tahirah, adalah dikarenakan sucinya beliau dari sifat-sifat kekurangan. Dan beliau disebut dengan Az-Zakiyah karena beliau tumbuh dalam kesempurnaan dan kebaikan. Disebut dengan Al-Radiyah dikarenakan beliau ridha dengan qada yang telah ditetapkan oleh Allah. Kemudian disebut dengan Mardiyah karena di mana Allah memberi satu peluang untuk senantiasa diterima munajat beliau dan doa-doanya di sisi Allah. Kemudian beliau disebut dengan Muhaddits dikarenakan beliau bisa berdialog dan mendengar ucapan para malaikat, dan beliau disebut dengan Az-Zahra karena cahaya beliau memancar secara zahir dan batin. Nama yang Allah berikan ini kepada satu sosok putri Rasul sallallahu alaihi wasallam merupakan satu nama yang memiliki maknawiyat yang tinggi, sehingga tidaklah seseorang yang diberi nama oleh Allah melainkan berada dalam jaminan Allah. Allah Ta'ala asma berarti Allah sebagai ajar dari orang kaya. Allah yang memberikan nama, Allah menjaganya. Allah yang memberikan nama, Allah yang akan memperhatikannya. Dengan Allah Ta'ala nama, maka Allah paling mapan akan ada paling nama, dan paling mapan yang ajar kepada bulan sekali nama. Bukankah Muhammad nama dari Allah pada hakikatnya? Bukankah Ali adalah nama dari Allah pada hakikatnya? Maka nama Muhammad dan nama Ali itu menunjukkan adanya sifat-sifat yang luar biasa, dan Allah memperhatikan keduanya. Tidak sama perhatian Allah kepada keduanya bila dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain. Kita akan berbicara tentang keutamaan yang keempat yang Allah anugerahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang disebut dengan As-Sayyidah Al-Jalilah Al-Karimah Al-Muhadditsah Al-Alimah Al-Tahirah Az-Zakiyah Al-Mardiyah Fatimah Az-Zahra sallallahu wasallamuhu alaiha wa aliha. Sampai saya terjadi para lagu alengki gangkui mabada adalah khola setong begini sesotje potrana nabi sesotje, si andi laki sotje, si andi anak katonan sotje, mantermuka sampian esotje na kuakusan Allah dari dosa-dosa sampian, dari kamarayan sampian, dari bangunan pasti ampun elang Allah namun tiga lagu di sampian mantermuka kesucian Sayyidah Fatimah bertanya kau saya kedua umat yang hadir khususnya saat makin kento SC kalau kesucian Rasul dan ahli berkebot. Bila kita berbicara tentang isma, kesucian, kesempurnaan, maka jawabnya Rasul adalah kunci dari segala itu. Dan Rasulullah pernah mengatakan bahwa kesucianmu kesucian Fatimah, kesempurnaanku kesempurnaan Fatimah,
wujudku wujud Fatimah, aku dan Fatimah satu cahaya, aku dan Fatimah sama-sama memiliki kemuliaan dari satu zat, dan kami berasal dari zatnya Allah. Mari kita lihat bagaimana keutamaan Sayyidah Fatimah Az-Zahra salamullah wa salamuhu alaiha wa aliha. Mari kita berbicara tentang kesabaran di waktu Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam masuk ke satu negeri yang bernama Taif. Di negeri itu Rasulullah mendapatkan perlakuan yang kurang baik dari penduduk Taif. Di waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilempari dengan batu dan kotoran. Jibril manusia, Jibril malaikat yang juga memiliki ismah. Jibril yang juga merupakan malaikat tentu memiliki kesabaran. Tetapi kesabaran dan ismah yang dimiliki oleh Jibril tidak akan pernah sama dengan ismah dan kesempurnaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ismah Jibril tidak sama dengan ismah Rasul. Kesabaran Jibril tidak sama dengan kesabaran Rasulullah. Di waktu Rasul sallallahu alaihi wasallam menoleh perbuatan saya ketika engkau, maka Jibril pastor ya Rasulullah, manusia akan berniat dapat jenengan, manusia tak hormat dapat jenengan. Bikin engkau ya Rasulullah, yang gak guna, ekong wahyu orang kaya, pikir mengejar, pikir mengatai saja. Walaupun Rasulullah ya Jibril, fa'innahu la ya'lamu. Jibril ada yang mereka tahu. Aku Rasulullah Allah majdi qawmi fa'innahu la ya'lamu. Wahai Tuhanku, berikan petunjuk atas mereka, sesungguhnya mereka kaumku yang tidak mengetahui apa-apa. Apalagi Jibril yang edaran hak dan kesabaran kita aja Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kesabaran sehingga kesabaran Fatimah. Berbeda begini sehingga Fatimah jauh Rasulullah. Masyaallah, setong tulangan juna anak Firaun, eseksa bin Firaun seraka, eseksa sehingga setong anak dua anak telur hitung setong yoper tidak lagi ke setong koalisi raja koalisi posakal benihnya sehingga pas mati niat benar masih pada keberadaan sabar. Adakah maksudnya mampu menandingi kesabaran daripada Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihi salam? Tak bisa aku. Siapa lagi kesabaran Sayyidah Fatimah bermasyaallah. Siapa lagi kesabaran Sayyidah Fatimah bersini Sarah bersini Hajar. Karena masa-masa kaisa tak menjini, bahkan pada soal Sayyidah Fatimah tak mampu ditandingi oleh mereka. Mari kita lihat sehingga kita mengakui bahwa kesabaran Al-Rasul adalah kesabaran Sayyidah Fatimah, kesabaran